Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup. Kami dari kelas B Tadis IPA YIN Kudus 2019. Di kelompok 11 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, yakni Waskitatullah Khairah dengan NIM 40. Yang kedua Akidatu Farihatul Izzah dengan NIM 41. Dan yang ketiga Rosa Febrianti dengan NIM 42. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan materi sistem reproduksi, baik itu sistem reproduksi yang ada pada pria maupun wanita. Baik, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, mengenai pengertian dari sistem reproduksi. Nah teman-teman, apa itu sistem reproduksi? Ya, sistem reproduksi merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Tujuan dari reproduksi sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, melestarikan jenis atau spesies. Dengan melalui sistem reproduksi akan dihasilkan organisme yang baru. Kemudian yang kedua, tidak mengalami kepunahan. Dan yang ketiga, meneruskan keturunan. Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah saya paparkan tadi, tentunya dapat diwujudkan dengan adanya sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan juga eksternalnya masing-masing. Jadi, setiap organ dalam sistemnya tersebut tentunya juga memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk memahami sistem reproduksi pria dan juga wanita. Setelah mengetahui pengertian dari sistem reproduksi, selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai anatomi sistem reproduksi pada pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan juga internal. Untuk genitalia eksternalnya sendiri terdiri dari penis dan skrotum. Kemudian untuk genitalia internal terdiri dari testis, saluran pengeluaran, meliputi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Kemudian yang ketiga, kelenjar aksesoris, meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, genitalia eksternal. Kita akan mulai membahas terlebih dahulu terkait dengan penis. Penis tersusun dari 3 silinder erektil mirip spons berasal dari vena dan kapiler yang mengalami modifikasi. 2 terletak di atas yang disebut dengan corpus cavernosa dan 1 terletak di bawah membungkus uretra yang disebut corpus spongiosum. Batang utama penis dilapisi dengan kulit yang relatif lebih tebal. Kemudian pada kepala penis atau glans penis banyak mengandung pembuluh darah dan juga syaraf. Gland penis sendiri ditutup lipatan kulit yang jauh lebih tipis yang disebut dengan prepuce. Kulit inilah yang dihilangkan pada saat hitan. Bila terjadi suatu rangsangan, jaringan erektil akan terisi penuh oleh darah dan penis akan mengembang dan juga tegak yang disebut dengan ereksi. Penis dapat berfungsi sebagai alat kopulasi bila dalam keadaan ereksi dan juga dapat berfungsi sebagai alat koitus atau persetubuhan. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum adalah kantung kulit eksternal tipis dalam sistem reproduksi pria yang terbagi menjadi 2 kompartemen. Setiap kompartemen berisi 1 dari 2 testis, kelenjar yang menghasilkan sperma, dan 1 dari epididymis tempat sperma disimpan. Setiap sisi skrotum terdiri dari testikel, epididymis, korda sperma, dan otot kremaster. Fungsi dari skrotum sendiri adalah melindungi testis dan menjaganya pada suhu beberapa derajat di bawah suhu tubuh normal. Suhu skrotum yang relatif dingin dianggap penting untuk produksi sperma yang layak. Setelah kita memahami terkait dengan genitalia eksternal, selanjutnya kita akan membahas mengenai genitalia internal.
Yang pertama ada testis. Testis berjumlah 2 dengan bentuk ovoid, pipih dengan tebal kurang dari 2,5 cm, berwarna putih. Kemudian ukuran testis rata-rata 4x3x2,5 cm dengan berat 32 gram. Terdapat 2 permukaan datar yang disebut dengan fasis lateralis, medialis, dan 2 kutub atau polus, yaitu polus superior dan inferior. Kemudian, testis dibungkus dengan tunica vaginalis pars parietalis, tunica vaginalis pars visceralis, tunica albuginea, dan tunica vasculosa. Testis sendiri berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga menghasilkan hormon reproduksi yaitu testosteron. Hormon ini dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di celah-celah antara tubulus seminiferus. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pada seorang pria. Yang kedua adalah saluran pengeluaran. Pada saluran pengeluaran terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Pada epididymis yang merupakan saluran berkelok-kelok panjang yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Epididymis pada manusia mempunyai sepasang testis dan epididymis yang terletak di belakang kedua testis tersebut. Epididymis sendiri berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara sampai munculnya ejakulasi. Panjang epididymis yakni 4 cm. Adapun bagian-bagian dari epididymis terdiri dari kepala epididymis, badan epididymis, dan ekor epididymis. Kepala epididymis merupakan bagian terluas dari epididymis. Bagian ini menerima spermatozoa dari testis. Pada bagian kepala terdapat mioepitel tipis dan konsentrasi dari sperma yang masuk ke bagian ini masih sangat cair. Kemudian pada bagian badan epididymis yang merupakan bagian yang terletak setelah kepala dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pematangan sperma. Yang ketiga, ekor epididymis yang merupakan bagian dengan mioepitelium yang lebih tebal daripada bagian kepala. Pada ekor epididymis memegang peran penting dalam proses penyerapan cairan untuk membuat sperma menjadi lebih kental. Yang kedua ada vas deferens. Vas deferens merupakan organ lanjutan dari ductus epididymis. Letaknya pada ujung saluran yang terdapat kelenjar prostat. Fungsinya sebagai saluran tempat jalannya sperma yang akan menuju ke vesikula seminalis. Vas deferens memiliki struktur dengan panjang kurang lebih 45 cm. Yang ketiga adalah saluran ejakulasi, berjumlah sepasang dengan panjang 2 cm. Saluran ejakulasi berupa saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantong semen dan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Pada laki-laki, ia mempunyai fungsi tambahan untuk mengeluarkan semen ketika pria mencapai orgasme. Ketika penis ereksi, aliran urin diblokir dari saluran uretra sehingga hanya semen yang keluar pada saat orgasme. Yang terakhir adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris sendiri terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesikula seminalis atau kantong semen merupakan kelenjar berlekuk-lekuk dengan panjang
5-10 cm. Terletak di belakang kantong kemih, dinding vesikula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Selanjutnya adalah kelenjar prostat yang melingkari bagian atas uretra, terletak di bagian bawah kantong kemih. Kelenjar prostat adalah kelenjar pensekreasi terbesar. Cairan prostat bersifat encer seperti susu, mengandung enzim antikoagulan, sitrat atau nutrien bagi sperma, sedikit asam, kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah sepasang kelenjar kecil, terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Kelenjar Cowper berfungsi untuk menghasilkan lendir dan zat yang bersifat untuk menetralisasi urin dan penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Baik, demikian penjelasan mengenai anatomi sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fisiologi sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya adalah fisiologi sistem reproduksi pada pria. Fisiologi sistem reproduksi pada pria terdapat 3. Yang pertama ada fungsi endokrin, yang kedua ada fungsi eksokrin, dan yang ketiga ada fungsi testikular. Pada fungsi endokrin, semua fungsi dari sistem reproduksi pria diatur melalui interaksi hormonal yang kompleks. Pusat pengendalian hormonal dari sistem reproduksi adalah hipotalamus hipofisis yang berada di bawah pengaruh berbagai hal seperti keturunan, rangsangan, kejiwaan, dan kadar hormonal yang bersirkulasi. Hipotalamus memproduksi gonadotropik releasing hormone. Nah, hormon-hormon gonadotropin disekresi dalam kadar yang tetap pada pria. Selanjutnya, hormon ini akan menghasilkan hormon-hormon yang disebut follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing releasing hormone atau LH. Nah, keduanya ini dibawa ke hipofisis anterior untuk merangsang FSH dan LH. Selanjutnya, fungsi eksokrin. Proses pembentukan spermatozoa dikenal dengan istilah spermatogenesis. Pada proses spermatogenesis dimulai sejak pubertas dan berlangsung seumur hidup. Sel-sel benih di tubulus seminiferus, yaitu spermatogonia yang mulai berproliferasi. Sebagian tetap menjadi spermatogonia dan sebagian lainnya berjalan ke lumen dari tubulus dan membesar menjadi spermatosit primer. Dengan demikian, satu spermatogonia akan menghasilkan 4 sperma. Setelah itu, tidak terjadi pembelahan dan masing-masing spermatida akan menjalani pematangan menjadi sperma yang lengkap dengan bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi testikular. Pada masa pubertas, hormon FSH akan merangsang pertumbuhan testikular dan testis akan memulai fungsi. ICSH atau yang dikenal dengan sebutan interstitial cell stimulating hormone akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron, dihidrotestosteron, estradiol. Selanjutnya, hormon FSH. Sekian penjelasan mengenai fisiologi sistem reproduksi pada pria. Sperma. Selanjutnya, penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Anatomi sistem reproduksi pada wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora,
Klistoris, glandula vestibularis mayor, glandula vestibularis minor. Genitalia internal terdiri dari vagina, himen, tuba falopi, uterus, dan ovarium. Genitalia eksternal yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis disebut juga Gunung Venus, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simifis. Sebagian besar mons pubis terdiri oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Dan sedikit jaringan ikat setelah dewasa tertutup oleh rambut yang bentuknya segitiga. Mons pubis mengandung banyak kelenjar sebasea, minyak yang berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seks. Labia mayora atau bibir besar merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong. Panjang labia mayora 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum. Permukaan terdiri dari bagian luar, tertutup oleh rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons veneris. Mons pubis bagian dalam, tanpa rambut, merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea atau lemak. Labia minora atau bibir kecil merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan kulit kecil, terletak di antara kedua labia mayora. Labia minora tidak mengandung lemak, dan kulit yang menutupinya berciri halus, basah, dan agak kemerahan. Klistoris. Klistoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil dan letaknya dekat ujung superior vulva. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris, sehingga sangat sensitif. Fungsi utama klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Genitalia internal. Vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Panjang dinding anterior vagina hanya sekitar 9 cm, sedangkan panjang dinding posterior 11 cm. Fungsi utama vagina yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi, alat hubungan seks, dan jalan lahir pada waktu persalinan. Himen atau selaput darah merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Tuba falopi merupakan saluran ovum yang terentang antara kornu uterin hingga suatu tempat dekat ovarium dan merupakan jalan ovum mencapai rongga uterus. Panjang tuba falopi 12 cm, diameter 3-8 cm. Fungsi tuba falopi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai kavum uteri untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi, dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap mengadakan implantasi.
4. Uterus, juga disebut rahim atau organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. 5. Ovarium. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovid dengan permukaan licin dan berwarna merah muda keabu-abuan. Setelah berkali-kali mengalami ovulasi, maka permukaan ovarium tidak rata atau licin karena banyaknya jaringan parut dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum. Ovarium juga sebagai organ eksokrin dan endokrin. Disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Siklus menstruasi pada wanita itu berbeda-beda, namun rata-rata berkisar sampai 28 hari. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini berlangsung selama 2-8 hari. Darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 50-150 ml. Yang menyebabkan pertebalan dan penumbuhan pembuluh-pembuluh darah pada endoterium serta mempersiapkan endoterium untuk menerima implantasi embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mensekresikan hormon sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi, demikian seterusnya. Yang kedua adalah fase praovulasi atau fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang disekresikan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mensekresikan FSH. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mensekresikan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endoterium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks atau leher rahim untuk mensekresikan lendir yang bersifat basal lendir. Ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Pada fase ketiga yaitu fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat sekresi FSH. Kemudian hipofise mensekresikan LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dan folikel. Peristiwa ini disebut sebagai ovulasi. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau fase sekresi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Gangguan kelainan pada alat reproduksi pria maupun wanita dapat disebabkan oleh bakteri maupun virus. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dinamakan juga penyakit kelamin. Yang pertama adalah hipogonadisme. Penyakit ini menurunkan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon, seperti hormon androgen dan testosteron. Gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Yang kedua adalah kriptokidisme.
Penyakit ini menyebabkan kegagalan dari satu atau kedua tetis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Hal tersebut dapat ditangani dengan pemberian hormon human-sorosin gonadotropin untuk merangsang testosteron. Selanjutnya yaitu gangguan menstruasi. Penyakit ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu amenore sekunder atau tidak terjadi menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang tengah mengalami siklus menstruasi, dan amenore primer atau tidak terjadinya menstruasi pada usia 17 tahun atau tanpa perkembangan seksual. Kemudian kanker vagina terjadi karena iritasi yang disebabkan oleh virus dengan pengobatan kemoterapi dan bedah laser. Kemudian kanker serviks, keadaan di mana sel-sel tumbuh di dalam seluruh lapisan epitel serviks. Penanganannya yaitu dilakukan dengan mengangkat uterus, ovindu, ovarium, sepertiga bagian atas vagina dan kelenjar limfopanggul. Yang terakhir yaitu kista ovarium. Penyakit ini terjadi karena pengumpulan cairan yang terjadi pada indung telur atau ovarium. Cairan yang terkumpul ini dibungkus oleh semacam selaput yang terbentuk dari lapisan terluar ovarium. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.